Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video konsultasi keluarga ini, bukan perkawinan, tetapi tekanannya lebih pada keluarga. Kita ingin membahas surat yang dikirim dari Menggala, Lampung, mengenai kerinduan seorang umat yang ingin menyambut Komuni Kudus. Sebenarnya hal ini sudah saya jawab dalam konsultasi perkawinan, tetapi tidak ada salahnya kita bahas lagi dalam kesempatan ini. Kita langsung baca suratnya dan selamat menikmati. Romo Tejo Antoro yang saya hormati, lewat forum ini saya ingin menanyakan kepada Romo mengenai nasib saya ini. Saya sungguh merasa sedih bahwa perkawinan yang saya bina dan perjuangkan selama 27 tahun ini berakhir kandas dalam perceraian yang tidak sah. Semua ini terjadi karena istri yang darinya saya dikaruniai 3 anak. Dari antaranya sudah ada yang berumah tangga, selingkuh dan meninggalkan kami. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinan kami yang sakramen. Konsultasi dan minta nasihat kepada para romo sudah kami tempuh, tetapi semua tidak membawa hasilnya. Istri saya sudah nekat dan mengikuti kemauannya sendiri. Akhirnya dia minta cerai dan menikah lagi dengan pasangannya non-Katolik. Bahkan dia murtad dari gereja Katolik. Harta benda kami sudah kami bagikan semua. Keluargaku yang dulu bahagia hancur lebur berantakan. Kami bermusuhan satu sama lain. Anak-anakku tercerai-berai. Cukup lama saya hidup terkatung-katung mempertahankan kesetiaan perkawinan yang saya janjikan. Akhirnya ada seorang gadis cukup berumur beragama Kristen Protestan mengisi kegundahan hatiku. Kami menghadap Romo Paroki dan minta nasihat. Saya tahu dan sadar bahwa saya tidak bisa menikah lagi secara resmi menurut gereja Katolik. Tetapi kami juga tidak ingin kumpul kebo tanpa ikatan resmi. Romo menasihati kami untuk menikah di gereja Protestan. Kami melakukan itu. Kami menikah di gereja istri saya. Setelah perkawinan itu saya tetap pergi ke gereja Katolik. Romo yang terkasih, kami rindu untuk menerima komuni dan menjadi anggota gereja Katolik seperti dulu lagi. Mohon nasihatnya Romo. Terima kasih sebelumnya. Erjono, Menggala, Lampung.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan saudara Jono yang terkasih. Pertama-tama terima kasih atas keberanian Anda untuk menuliskan masalahmu ini lewat forum publik ini. Secara pribadi saya pun juga merasa sangat sedih mendengar apa yang terjadi dalam keluargamu. Keluarga yang dulu begitu rukun, ternama, dan menjadi pusat pelayanan dan tempat menginap para romo menjadi hancur seperti ini. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam diri istrimu, sehingga sampai berbuat nekat seperti itu. Saya sangat menghargai usaha Anda untuk mempertahankan keutuhan keluargamu itu. Dan ternyata semua menemui jalan buntu dan gagal. Anda memang tidak bersalah dalam hal ini. Anda ada di pihak yang benar dalam status perkawinan dengan mantan istri Anda. Tetapi Anda tidak bisa menolak kenyataan bahwa Anda kena dampak dari perbuatan istrimu. Anda menjadi korban dari situasi yang dibuat oleh mantan istrimu dan menanggung resiko dari tindakannya. Saya bisa mengerti sepenuhnya perkawinanmu yang kedua. Anda telah mencari nasihat dan pencerahan yang tepat untuk masalah yang kedua ini. Anda sudah sadar betul bahwa perkawinan kedua ini tidak akan menjadi perkawinan resmi dan yang direstui oleh gereja. Karena sifat perkawinan dengan mantan istrimu itu monogami, tak terceraikan dan sakramen, dan sudah dilengkapi dengan kelahiran anak. Tak seorang manusia pun dengan alasan apapun bisa memisahkan perkawinan ini. Walaupun de facto secara sipil dan adat telah menceraikan secara resmi ikatan Anda dengan mantan istri Anda. Meskipun dia telah menikah lagi dengan pasangan non-Katolik, namun ikatan perkawinan Anda dengan mantan istri ini tetap bersifat abadi. Konsekuensinya dari semua ini sekarang menimpa Anda. Perkawinanmu dengan istri sekarang tidak akan bisa disahkan dan diresmikan dalam tata cara gereja Katolik. Dengan kata lain, masalah perkawinan Anda sekarang ini tidak bisa diselesaikan menurut tata hukum gereja Katolik. Hanya satu kondisi yang bisa membuat perkawinan Anda yang kedua ini sah adalah kematian mantan istrimu. Kecuali ada permasalahan yang bisa membatalkan perkawinan. Secara pribadi saya bersyukur bahwa Anda masih tetap mempertahankan iman Katolik Anda dan masih terus pergi ke gereja. Kerinduan Anda untuk bisa menerima komuni suci bisa dimengerti. Mengingat masa lalu Anda yang begitu dekat dengan para romo, suster, dan bahkan menjadi tokoh umat setempat. Dalam hal ini saya tak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menganjurkan, tetaplah teguh
tekun dan setia pada imanmu. Tetaplah pergi ke gereja sebagaimana dulu. Saya yakin umat setempat mengerti keadaan Anda dan berpihak pada Anda. Ajaklah istrimu juga ke gereja dan perkenalkan kepadanya iman gereja Katolik. Terimalah apa yang terjadi dalam keluarga Anda ini, sebagaimana hukuman atas dosa sosial yang sebenarnya tidak Anda perbuat. Yakinlah bahwa Tuhan tetap memperhitungkan segala kebaikan yang Anda perbuat. Tidak sedikit pun rahmat dan berkat-Nya ditarik dari Anda. Terimalah komuni suci dalam kerinduanmu. Tunjukkanlah kepada umat bahwa Anda tidak berubah, masih seperti dulu. Suatu saat bila dalam hati Anda merasa sangat pantas untuk menerima kehadiran Tuhan lagi, bertemulah dan berkonsultasilah dengan romo paroki Anda. Saya berharap bahwa suatu saat romo bisa memberikan kebijaksanaan pastoral terhadap kerinduan Anda ini dari kemurahan Bunda Gereja. Akhirnya hanya ini yang bisa saya katakan. Doa dan berkat-Ku menyertai keluarga Anda dan anak-anak Anda. Percayalah akan pepatah Jawa yang berbunyi, sing apik ketitik, sing olo ketoro. Yang baik kelihatan dan yang jahat nampak. Yakinlah, suatu hari Tuhan pasti mendengarkan jeritan doa dan kerinduan Anda. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan dan Pak Jono yang terkasih, saya boleh ikut bersyukur bahwa kerinduan dan segala usahamu telah membawa hasil yang terbaik. Saya telah mendengar dan mengikuti proses bagaimana romo parokimu sungguh rela bekerja keras untuk menyelesaikan masalahmu sampai tuntas. Dan ketekunan serta kerja keras usahanya telah membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Sungguh diacungi jempol bahwa mereka berhasil memperjuangkan perkawinan dan keluargamu yang kedua ini. Saya harus mengakui bahwa dari usaha dan perjuangan Anda sendiri boleh pula diacungi jempol. Anda tidak hanya berdiam diri, tetapi menggunakan segala kesempatan dan cara untuk diterobos dan dengan tekun ditempuh. Tuhan mendengarkan segala usahamu itu. Kerinduan Anda untuk bisa menerima komuni kudus telah dikabulkan. Bahkan perkawinan pertama yang sebenarnya juga Katolik telah menerima belas kasih dan kemurahan gereja dengan menerima anulasi. Pengalaman iman yang tidak gampang dan penuh perjuangan. Ternyata Anda mendapatkan semuanya itu. Saya telah menjelaskan dua hal itu secara jelas dalam konsultasi perkawinan. Keberhasilan semua itu sangat ditentukan oleh mereka yang mempunyai masalah. Pengalaman Anda mendapat kemurahan rohani gereja menjadi teladan
begitu banyak umat lain yang putus asa, yang tidak mau bergerak berusaha. Artinya bahwa mereka yang bukan karena kesalahan sendiri dan ingin hidup baik, penuh tobat dalam gereja, gereja juga masih peduli untuk memperhatikan umat kesayangannya. Akhirnya, nikmatilah hidupmu dengan penuh kebaikan dan berkah. Semua terjadi karena kemurahan gereja. Semoga hidup yang masih Anda miliki diisi dengan kebaikan kepada sesama di sekitarmu, terutama kepada anak-anakmu yang masih terluka batinnya karena peristiwa yang tidak pernah mereka inginkan itu. Sembuhkanlah mereka. Akhirnya selamat berjuang, mempertahankan kemurahan rohani gereja ini dalam hidup yang lebih baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan terimalah berkat kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.